Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones season kedua episode 3, yang dimana akan semakin seru dan penasaran di setiap episodenya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Langsung aja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diseretnya Jon Snow oleh Craster ke kediamannya, yang dimana Ser Jeor berada di tempat tersebut. Craster mengatakan bahwa anak haram ini mencampuri urusannya, dan Craster mengusir semua pasukan Night Watch dari kediamannya. Lalu Lord Commander menghampiri Jon Snow yang sedang diobati lukanya oleh Samwell. Ia mengatakan kepada Samwell untuk meninggalkan mereka berdua. Jon mengatakan kepada Ser Jeor bahwa ia melihat Craster membawa bayinya ke hutan dan ia mengikutinya. Dan Jon mengatakan bahwa Craster membunuh semua anak laki-lakinya. Jon pun terdiam karena ternyata Ser Jeor mengetahui hal tersebut. Lalu Jon mengatakan bahwa Craster seorang monster yang membunuh anak laki-lakinya. Ia juga menuturkan bahwa ia melihat sosok di hutan itu yang mengambil bayi tersebut. Ser Jeor mengatakan engkau pasti akan melihatnya lagi sosok tersebut. Lalu Ser Jeor memerintahkan Jon untuk bersiap dan akan pergi dari kediaman Craster saat subuh. Keesokan harinya, Samwell melihat Gilly sedang mengumpulkan kayu bakar. Ia lalu mendatanginya dan memberikan sesuatu kepadanya sebagai tanda perpisahan darinya, dan ia juga mengatakan untuk menjaga pemberiannya sampai ia kembali. Karena pemberiannya tersebut berasal dari pemberian ibunya sesaat Samwell pergi ke Castle Black. Kembali ke Winterfell, di mana Bran terbangun dari tidurnya dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada Maester Luwin. Ia bercerita bahwa ia dalam mimpinya tersebut berada dalam sosok direwolf dan bisa merasakan apa yang direwolf tersebut lakukan. Ia juga menuturkan bahwa mimpinya tersebut sama dengan kisah yang diceritakan oleh pengasuhnya, bahwa ada seorang penyihir yang bisa hidup berada dalam seekor binatang. Namun Maester Luwin menenangkan Bran dengan mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah mimpi, bukanlah kenyataan. Scene lalu berpindah di mana sesampainya Catelyn Stark sampai ke kediaman Renly Baratheon. Di scene tersebut diperlihatkan pertarungan antara Ser Loras dan Brienne of Tarth. Renly Baratheon yang kabur dari King's Landing bersama dengan Ser Loras setelah kematian dari kakaknya Robert bersekutu dengan klan Tyrell dengan menikahi Margaery dan menjadikan Renly semakin kuat dengan bergabungnya pasukan Tyrell bersamanya. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Brienne. Lalu Renly menanyakan apa yang ia minta atas kemenangannya dalam pertarungan tersebut. Lalu Brienne meminta ia untuk dijadikan penjaga raja atau Kingsguard dari Renly Baratheon. Permintaannya tersebut lalu dikabulkan oleh Renly, dan Catelyn pun datang menghampirinya. Ia disambut oleh Renly dan mengatakan belasungkawa atas kematian dari Ned. Ia juga berjanji kepada Catelyn akan membawa kepala Joffrey setelah ia merebut tahtanya di King's Landing. Lalu mereka berjalan menuju tempat di mana Catelyn beristirahat. Di dalam perjalanan, Catelyn mengingatkan Renly bahwa musim dingin akan datang. Pasukannya yang terbiasa dengan musim panas akan kesulitan ketika musim dingin tiba. Namun hal tersebut tak Renly hiraukan. Lalu Renly memerintahkan Brienne untuk mengantarkan Catelyn ke tempat ia beristirahat. Scene lalu berlanjut kepada kisah Theon yang berada di Iron Island. Di scene tersebut, ayahnya memberitahu kepada kedua anaknya tentang rencananya. Ayahnya berencana untuk menyerang wilayah utara ketika wilayah utara sedang kosong ditinggalkan oleh pasukannya. Ayahnya berencana menjarah dan merebut satu persatu wilayah dari utara, dan tak luput pun Winterfell yang menjadi target sasarannya. Ia juga memerintahkan kepada Yora untuk membawa 30 kapal bersamanya, dan menugaskan Theon untuk menyerang wilayah utara yang lain dengan membawa satu kapal. Lalu Theon tak terima dengan hal itu. Adiknya dibiarkan memimpin 30 kapal sementara ia hanya satu kapal, dan juga mengajak ayahnya untuk mengurungkan niatnya untuk tak menyerang wilayah utara, tetapi untuk membantunya menyerang Lannister. Namun hal tersebut tidak ayahnya dengar. Ia tetap akan menyerang wilayah Winterfell, dan adiknya juga mengingatkan kepada Theon agar memilih di mana ia berpihak. Di malam harinya, ia dalam keadaan bimbang memikirkan harus kemanakah ia berpihak. Apakah kepada ayahnya atau kepada Robb? Dan akhirnya ia memutuskan untuk berpihak kepada ayahnya dengan menyerang wilayah utara bersama dengan adiknya Yoren dan pasukan-pasukan Iron Island. Kembali ke King's Landing di mana Tyrion sedang membaca sebuah surat. Di ruangan tersebut juga terdapat Shae yang mengeluh karena bosan selalu berada di ruangan itu. Ia merasa tidak bebas dan Tyrion pun mengatakan kepadanya kalau ia berada di tempat yang berbahaya. Lalu Tyrion memiliki sebuah ide untuk menjadikan Shae pembantu pribadi dari Sansa.
Lalu ketika Sansa berada di ruangannya, pintu pun ada yang mengetuk. Ternyata itu adalah Shae yang datang dan berkata bahwa ia adalah pembantu pribadinya sekarang. Lalu di ruangan yang lain, Tyrion memanggil Maester Pycelle. Ia mengatakan kepada Maester rencananya untuk bersekutu dengan klan Martell di wilayah Dorne. Ia memiliki rencana untuk menikahkan Putri Myrcella dengan anak bungsu mereka. Myrcella adalah salah satu anak dari Cersei yang juga saudara dari King Joffrey. Ia mengatakan rencananya tersebut kepada Maester Pycelle dan berkata kepadanya untuk tak memberitahukan rencana tersebut kepada ratu. Lalu ia juga memanggil Lord Varys dan mengatakan kepadanya akan bersekutu dengan Iron Island dengan menikahkan Putri Myrcella dengan Theon Greyjoy, dan sang ratu tidak boleh mengetahui rencananya. Ia juga memanggil Lord Bellis dan mengatakan hal yang sama, yaitu akan mencari sekutu dengan menikahkan Putri Myrcella dengan Robin Arryn, putra dari Lysa Arryn. Apabila ia menyampaikan hal tersebut kepada Lysa Arryn, maka ia akan mendapatkan wilayah Harrenhal untuknya dan sang ratu tidak boleh mengetahui rahasia tersebut. Ternyata itu adalah rencana dari Tyrion dengan mengatakan hal yang berbeda kepada setiap penasehat raja untuk menguji manakah mata-mata yang akan membocorkan rahasianya. Tak berselang lama, ratu pun bertemu dengan Tyrion dan kecewa atas rencananya yang akan mengirimkan putrinya ke wilayah Dorne. Ia tidak ingin nasib anaknya sama dengan dirinya ketika ia dikirim dahulu ke King Robert. Namun Tyrion mengatakan bahwa kita butuh sekutu untuk memenangkan perang, dan cepat atau lambat Putri Myrcella akan melakukan hal tersebut. Dan lalu Lord Bellis pun datang kepadanya dan marah kepada Tyrion karena merasa tertipu olehnya. Karena Bellis mendengar bahwa Putri Myrcella akan dikirim ke Dorne untuk dinikahkan dengan klan Martell, bukan dinikahkan dengan putra Lysa Arryn. Tyrion pun akhirnya mengetahui siapakah mata-mata yang berada di Dewan Penasihat Raja. Ya, dia adalah Grand Maester Pycelle. Tyrion datang ke kediaman Grand Maester yang sedang tertidur dengan seorang pelacur. Ia masuk dan berkata bahwa ia kecewa terhadapnya dengan mengatakan rencananya kepada sang ratu. Namun Grand Maester mengelak tuduhan tersebut dan menuduh hal tersebut bahwa orang lain yang melakukannya. Tetapi Tyrion bukanlah orang yang mudah ditipu. Ia mengatakan kepada Maester Pycelle bahwa Tyrion mengatakan hal yang berbeda kepada mereka semua. Lalu Tyrion juga mengatakan kepadanya berapa banyak tangan kanan raja yang ia hianati. Lalu Tyrion pun menjebloskan Grand Maester ke sel hitam. Kembali kepada kisah Arya, ia yang tidak bisa tertidur dan sedang membersihkan pedangnya sedang duduk berada di ruangan tempat rombongan beristirahat. Lalu datanglah Yoren menghampirinya dan berbicara kepadanya. Yoren mengatakan kepada Arya bahwa ia memiliki kesamaan dengannya, bahwa dahulu juga ia melihat saudaranya mati di hadapannya. Namun saat Yoren menceritakan kisahnya, tiba-tiba ada suara keributan di luar dan Yoren memerintahkan semua orang untuk bangun dan bersiap untuk bertempur. Yoren lalu memerintahkan Gendry dan Arya untuk bersembunyi dan berlari ke utara. Ternyata di luar mereka kedatangan pasukan kerajaan yang kembali dengan pasukan yang lebih banyak, dengan rencana yang sama, yaitu mencari Gendry. Yoren menolak perintah dari pasukan kerajaan tersebut dan lebih memilih untuk bertempur dengan pasukan itu. Namun jelas ia kalah jumlah dengan pasukan tersebut. Ia tewas oleh pasukan itu dan kejadian itu pun dilihat oleh Gendry dan Arya yang sedang bersembunyi sambil melihat kejadian itu. Bukannya melarikan diri ke utara, Gendry dan Arya malah membantu Yoren dengan menyerang pasukan tersebut. Ketika Arya berlari, Arya melihat ada sebuah kurungan yang berisikan tahanan yang akan terbakar oleh api. Orang yang berada dalam kurungan tersebut meminta Arya untuk menolongnya. Setelah menolongnya, Arya lalu berlari kembali ke arah pasukan tersebut. Namun naas ia tertangkap oleh pasukan kerajaan dan pedang yang ia bawa dirampas oleh pasukan tersebut. Setelah pasukan menawan semua orang yang berada dalam rombongan tersebut, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang mengganggu Arya dahulu sebelum keberangkatan mereka ke utara. Ia berteriak meminta tolong karena kakinya terkena panah. Ia mengeluh tidak bisa berjalan dan meminta pasukannya untuk menggendongnya. Namun naas bukannya menggendongnya, pasukan tersebut menusuk anak itu dengan menggunakan pedang Arya. Setelah semua tawanan dikumpulkan, pasukan tersebut menanyakan yang manakah anak yang bernama Gendry. Lalu Arya mengatakan kepada pasukan tersebut untuk mengelabui mereka bahwa Gendry adalah anak yang dibunuh tadi oleh pasukan itu. Berakhir sudah episode ketiga dari serial Game of Thrones ini. Semakin seru bukan jalan ceritanya? Ikuti terus episode selanjutnya. Tetap di channel Lelah Nonton.